Salam damai sejahtera saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Keluarga kami diberkati dengan 3 orang putri yang sangat kami kasihi. Sebagai orang tua, tentunya saya sangat ingin melihat mereka tumbuh dewasa menjadi orang baik yang sukses dan takut akan Tuhan. Sehingga dalam berbagai kesempatan, kami seringkali berusaha memberi mereka kuliah mengenai kehidupan. Termasuk pengalaman perjalanan hidup saya, baik kisah sukses maupun kegagalan saya. Intinya, saya ingin mereka mendapat hikmat kehidupan tanpa perlu jatuh dalam kegagalan seperti yang pernah saya alami. Tapi ternyata apa yang saya pikirkan baik belum tentu sama dengan apa yang mereka inginkan. Kadang mereka bosan bila mendengarkan nasihat saya. Sehingga tanpa sengaja dalam emosi, saya bukan memberikan berkat, tapi malah memberikan ancaman yang berefek negatif dan ternyata itu membuat mereka terluka. Pernah suatu kali dengan semangat yang menggebu-gebu, saya berusaha menasihati anak kami. Namun karena satu dan lain hal, rupanya saat itu dia mungkin juga sedang tidak on the mood, sehingga kurang perhatian. Maka dalam jengkel saya mengatakan ancaman. Kalau kamu tidak mau dengar kata-kata papa, nanti kamu akan menyesal loh kalau sudah gagal. Saat itu menyesal pun sudah percuma karena tidak ada gunanya. Nah, tanpa sadar kata-kata saya yang niat awalnya untuk memberkati ternyata telah menyinggung mereka dan melukai perasaan mereka. Meskipun tidak bermaksud, namun perkataan itu telah memberikan aura negatif pada mereka. Yakobus 3 ayat 9-12 mengatakan, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Setelah belajar dan mengerti firman, saya baru sadar bahwa saya yang emosional ini ternyata dapat menggunakan mulut yang sama untuk hal yang bertolak belakang. Banyak hal yang perlu saya pertobatkan untuk dapat mengikuti dia. Terutama ego saya yang tinggi. Sebenarnya sejak kecil saya orang yang rendah diri. Hingga suatu saat saya berusaha untuk mengalahkannya. Namun malah menjadi orang yang tinggi hati. Syukur pada Tuhan kalau saya disadarkan dan diberi kesempatan untuk menyadarinya. Jangan sampai kita yang mau ikut Tuhan malah bisa menjadi batu sandungan. Dulu sebelum belajar firman, saat saya merasa benar, saya tidak peduli siapa itu. Pasti akan saya lawan. Bila dia berkata kasar, saya pun akan berkata yang lebih kasar lagi. Dengan kata lain, saya tidak mau kalah dan berusaha membalas apapun yang orang lakukan pada saya. Ternyata dalam diri saya masih banyak hal yang belum beres. Mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Juga pohon ara tidak berbuah zaitun dan pohon anggur tidak berbuah ara. Matius 12 ayat 35 mengatakan, orang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari pembendaharaannya yang jahat. Sebagai murid tentunya saya tidak mau jadi orang jahat dan mempermalukan Yesus. Untuk itu saya sadar, saya harus berubah agar tidak ada kata-kata yang jahat keluar dari mulut saya. Mungkin dapat dibedakan kata-kata kasar dengan kata-kata jahat. Saya pada dasarnya adalah orang kasar. Jadi perjuangan saya untuk memperbaiki diri saya pun masih terus berlangsung hingga saat ini. Kalau ditanya apakah saya sudah berhasil mempertobatkan itu? Jawabannya terus terang, saya masih berjuang. Tentunya dengan bantuan Roh Kudus kita pasti bisa melakukannya. Saya merasa ada beberapa hal yang dapat saya lakukan untuk mempertobatkan diri saya, yaitu dengan mengontrol lidah, pikiran, dan hati saya. Pertama, diam. Dengan diam kita dapat menunjukkan iman kita. Maksudnya, dengan diam kita bisa membawa perdamaian. Hanya orang yang beriman yang dapat diam untuk mengalah demi Yesus dan menunjukkan karakternya sebagai seorang murid yang mau memanggul salib dengan mata yang tertuju pada Yesus. Matius 46 ayat 11a mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah.
Ternyata dalam keheningan kita dapat menyadari kehadiran Allah yang mengasihi kita. Kadang dengan diam, masalah menjadi selesai sendiri. Kedua, intonasi. Kita perlu memperhatikan intonasi. Kata-kata yang sama dapat diartikan berbeda bila dikatakan dengan intonasi yang berbeda atau dengan nada tinggi. Jangan sampai orang menyalahartikan maksud hati kita hanya karena cara bicara kita yang tinggi. Ketiga, pikirkan dengan matang sebelum berkata-kata. Ingat, kata-kata yang keluar saat emosi akan lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Ada ayat untuk ini, Yakobus 1 ayat 19b. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Rupanya, dengan lambat berkata-kata dan marah, kita jadi ada jeda waktu untuk berpikir bahwa tidak ada gunanya untuk membalas kata-kata mereka, apalagi menjadi marah. Mungkin pernah ingat guyonan yang pernah viral di WhatsApp beberapa waktu yang lalu. Saat sedang marah, sebelum berkata-kata menjawabnya, baiklah kita menghitung. Bila lawan bicara kita lebih muda, marilah kita menghitung sampai 10. Bila lebih tua, menghitunglah sampai 100. Tapi bila dia adalah orang tua atau pasangan hidup kita, teruslah menghitung dan jangan pernah berkata-kata untuk menjawab. Rasanya nasihat ini cukup bijak, bukan? Untuk itu, marilah kita menggunakan mulut kita untuk dapat memberkati sesama seperti contoh yang Yesus sendiri berikan pada kita. Yohanes 4 ayat 1-42, kata-kata Yesus mempertobatkan perempuan Samaria. Juga Yohanes 21 ayat 15-17, kata-kata Yesus memberikan peneguhan dan memulihkan Petrus. Juga di Perjanjian Lama ada kata-kata Abigail yang menasihati Daud untuk meredam amarahnya sehingga Daud tidak menumpahkan darah Nabal suami Abigail. 1 Samuel 25 ayat 2-44. Nah, semoga perenungan ini dapat menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Ibarat hati kita ini kendi yang siap menuangkan air melalui mulut, maka kita perlu menjaga mulut kita sehingga bukan air tercemar yang keluar, melainkan air bersih yang mengalir. Seperti kita ketahui, hiduplah dalam firman. Karena firman dapat menjadi filter yang menyaring air yang tercemar tersebut menjadi bersih dan bening. Tentunya akan menyejukkan bagi yang mendengarkannya. Bila ada masukan, mohon tuliskan komentar Anda. Jangan lupa di subscribe dan like, juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.